Shalom, saya mau bersaksi tentang mimpi saya 2 hari yang lalu. Saya mimpi pengangkatan, di mana saya pergi ke suatu tempat, saya juga lupa tempat itu, rumah atau bagaimana, dan saya cari, loh ini kok pada nggak ada ini sebagian orang. Jadi tapi dalam hati saya tuh saya tahu bahwa ini adalah pengangkatan, dan saya nangis sejadi-jadinya. Maka itu saudara-saudara, mari itu hari akhir zaman sudah dekat, Tuhan sudah mau datang kembali. Maka itu mari kita harus benar-benar mengasihi Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya Caim Cila, Queen Blue Dreamologist. Hari ini kita akan membahas tentang mimpi-mimpi ilahi. Salah satunya tadi kita sudah saksikan sebuah mimpi tentang rapture. Bapak Ibu sudah menyaksikan di awal video ini. Nah, dalam mimpi tersebut ada seorang bapak. Dia bermimpi tentang masa pengangkatan. Dan di dalam masa pengangkatan itu, dia sangat sedih, ketakutan karena dia tidak terangkat. Sangat sedih dan juga emosinya begitu bergejolak ketika dia bermimpi tentang rapture ini. Dan ketika saya bertanya dengan Roh Kudus, Tuhan menjelaskan beberapa pengertian tentang mimpi rapture ini. Pertama, ini bicara tentang 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya, sana dikatakan bahwa, mari kita baca bersama ya Bapak Ibu. Di ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mimpi ini bicara tentang masa pengangkatan, ya. Ketika Tuhan membangkitkan semua orang percaya yang meninggal dengan memberikan tubuh kemuliaan dan juga mengangkat orang-orang percaya yang hidup, yang masih hidup dan memberikan mereka tubuh kemuliaan. Dan di dalam mimpi ini kita semua sangat diberikan peringatan. Artinya mimpi ini merupakan sebuah peringatan buat kita semua, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk Bapak ini aja, tapi buat kita semua. Karena melalui mimpi ini, khususnya buat Bapak yang sudah bersaksi, Tuhan gak mau kita itu tertinggal. Tuhan gak mau satupun dari kita tertinggal. Hari-hari ini jangan terlena dengan apa yang ditawarkan dunia. Banyak sekali yang dunia tawarkan. Mungkin iblis gak bisa menggoyahkan iman Bapak Ibu. Tapi dunia atau iblis menawarkan hal-hal yang membuat fokus kita hilang. Sehingga hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita lebih fokus dengan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, dengan kesibukan-kesibukan lainnya, dengan hobi-hobi. Nggak ada yang salah dengan hobi dan pekerjaan. Tapi salah ketika kita kehilangan fokus. Kita nggak lagi mengejar hal-hal yang ilahi. Kita nggak lagi mengejar destiny ilahi kita, panggilan kita. Akhirnya kita hanya fokus kepada apa yang dunia tawarkan. Dan kedua, mimpi ini juga berbicara Tuhan ingin memperingati kita bahwa kita harus menjaga anugerah Tuhan. Jangan menganggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apapun dalam hidup kita. Kesempatan, berkat, karunia. Seperti yang dikatakan mene tekel urvasim. Ketika Tuhan menimbang bobot hidup kita, ditemukan bahwa orang itu tidak sesuai dengan bobotnya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga bagiannya diberikan kepada orang lain. Jangan sampai hari-hari ini kita mengabaikan atau membuang anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ya, mimpi tidak terangkat saat rapture juga bicara bahwa seseorang tidak menerima promosi. Artinya ketika Tuhan sedang memberikan musim promosi, next level, naik level yang baru, orang ini tidak
mengalami promosi Tuhan. Seperti dia katakan bahwa di dalam mimpinya dia tidak terangkat. Artinya Tuhan ingin memperingati, jangan sampai kita lengah ketika orang menuai promosi, berkat-berkat, mengalami pertumbuhan rohani. Kita nggak ngalamin perubahan. Oleh karena itu, melalui mimpi ini menjadi peringatan buat saya juga, buat Bapak Ibu juga, dan ini menjadi berkat buat kita semua untuk tetap menjaga api kita, passion, gairah kita untuk Tuhan. Oleh karena itu, saya berdoa di bulan Tamus ini kita mulai lagi bersemangat. Yang tadinya mungkin sudah mulai mengalami dingin rohani atau sudah gak lagi bergairah untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa. Mulai hari ini kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membakar kita lagi, untuk membakar gairah kita lagi, untuk mengejar yang ilahi, untuk mencari Tuhan, untuk melakukan panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, saudara. Dan mimpi kedua, beberapa waktu yang lalu sebelum bulan Tamus dimulai, Tuhan memberikan saya sebuah mimpi, di mana saya melihat seorang wanita yang memiliki spirit depresi, stres. Dan karena stres, tekanan yang begitu banyak, dan juga depresi yang dia alami, wanita ini memberikan pengaruh yang buruk bagi lingkungannya, ya, bagi keluarganya, bagi teman-temannya, memberikan dampak negatif karena keadaan stres dan depresinya. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya penglihatan dikala di dalam mimpi itu, di mana saya melihat bahwa wanita yang mengalami stres ini, dia pernah mengalami trauma di masa lalunya. Dia mengalami tekanan di dalam rumah tangganya, mengalami bullying, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga jiwanya hancur, dan di sana terbentuk karakter-karakter. Dia mulai melukai banyak orang, dia mulai sinis dengan orang, dia mulai pesimis akan hidupnya, mulai iri dengan orang lain. Nah, melalui mimpi ini, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk membereskan trauma-trauma dalam hidup kita. Mungkin masih ada trauma-trauma yang masih ada di alam, melekat di alam bawah sadar kita, dan kita tidak menyadari. Atau juga kita menyadarinya, ada trauma-trauma di masa lalu yang belum beres. Nah, di bulan Tamus ini, Roh Kudus ingin berurusan dengan kau pribadi. Hari ini buka hatimu untuk menerima kembali Roh Kudus, untuk memulihkan hatimu. Dan saya percaya ketika kita membuka diri untuk Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja bagi hidup kita, untuk memulihkan secara sempurna total, maka pemulihan akan terjadi. Dan saya percaya juga ketika pemulihan itu terjadi, kehidupan kita akan mengalami terobosan. Kehidupan kita akan mengalami kehidupan seperti air yang berbual-bual. Seperti Tamus ini berbicara tentang air yang berbual-bual, saya percaya ketika trauma kita dipulihkan, disembuhkan, kita akan menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Kita akan menghasilkan air kehidupan. Hidup kita nggak lagi sama. Kita nggak lagi menjadi pahit di hati kita, tetapi kita akan memberikan kemanisan bagi banyak orang. Dan saya juga percaya Bapak Ibu, ketika trauma itu dipulihkan, disembuhkan, destiny, panggilan kita juga akan semakin berjalan dari hari ke hari. Tuhan akan menunjukkan kepada kita panggilan-panggilan kita. Dan di sana terjadi penuaian jiwa-jiwa. Karena trauma kita, Tuhan sudah ubahkan menjadi testimoni, menjadi sebuah kebuktian. Saya berdoa di bulan Tamus ini, banyak orang-orang yang mengalami trauma, dipulihkan Tuhan, dan traumamu berubah menjadi sebuah kesaksian yang memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, percayalah setiap impianmu menjadi kenyataan.